Shalom, selamat tahun baru. Amin. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur boleh ada sampai hari ini. Amin, amin, amin. Haleluya. Tema atau firman yang ingin saya sampaikan yaitu Tuhan taruh dalam hati saya tentang keluarga sukses di dalam anugerah. Keluarga sukses dalam anugerah. Ya, keluarga sukses bukan keluarga yang tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa kesulitan. Tapi ketika keluarga sukses itu ada dalam anugerah, maka tantangan, pergumulan, kesulitan bisa kita lewati. Kalau 2025 kita sudah lalui dan hari ini ada di bulan pertama di 2026. Itu benar-benar karena anugerah. Saya katakan amin. Sama-sama katakan aku terima anugerah. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh lihat kiri kanan katakan engkau juga terima anugerah. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin. Ya, saudara, apakah keluarga sukses di dalam anugerah tersebut? Ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memerdekakan saudara. Dan 25 menit ke depan kita boleh fokus, konsentrasi. Sebab kami tahu bahwa firman-firman ini akan memerdekakan setiap saudara. Amin. Ya, keluarga sukses dimulai dari identitas dalam anugerah. Di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Yuk dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang mendatangkan ketakutan melainkan roh yang menjadikanmu anak yang olehnya kita berseru Aba Bapa. Roh itu terus 16 ya itu kesaksian sama dengan roh kita. Terus 17 1, 2, 3 dan karena kita maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus. Yang kita bersama. Amin, amin, amin. Ya, saudara yang pertama, keluarga sukses dimulai dari identitas. Nah, di sini disebutkan sebab kita tidak menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikan anak. Yang olehnya kita berseru, Aba Bapa, Aba Bapa. Saudara, dulu Gus Dur itu pernah bilang, kalau orang Kristen itu luar biasa sekali. Saat dia doa sama Bapaknya, sama Tuhannya itu dia panggil Bapa, Bapa, Bapa kami yang di surga. Kayaknya dekat sekali itu orang Kristen berdoa sama Tuhannya. Tapi kalau orang Kristen itu doa Bapa, kita anak, dia Bapa. Nah, saudara, ada hubungan yang sangat dekat. Saat kita sebagai anak menyadari identitas kita anak, dia Bapa, hubungan kita dekat. Coba, setiap saudara pasti punya bapak toh. Bapakmu dulu bagaimana? Terus pukul kau? Atau kasih uang? Kasih yang baik? Kalau saya punya memori yang bagus dengan bapak saya. Ada kekurangan, ada kelemahan bapak saya. Tapi saya ingat, waktu saya kelas 5 SD, umur 10 tahun itu. Saya baru pindah dari Mojokerto ke Surabaya. Kami masih miskin. Ayah saya cuman sama ibu saya bawa 2 koper saja ke Surabaya. Dan kami cari sekolah, kepanasan, mana sekolah yang bagus tapi murah gitu kan. Dan akhirnya ketemu, tapi jauh dari rumah. Jaraknya itu dari Diamond tadi, Panakukang menuju ke sini. Wah, itu berapa menit? 20, 25 toh. Nah, setiap pagi bapakku itu antar saya sekolah. Jam 6 berangkat naik motor. Terus pulang jam 1 siang dia jemput. Selama 5 tahun, kelas 5 SD, kelas 6, kelas 1, SMP, 2 SMP, 3 SMP. Hari-hari dia terus. Sampai saya sudah SMA, saya dibelikan motor, cari sekolah yang dekat rumah.
Lalu saya berangkat lagi sendiri cuman berapa menit, 10 menit menuju sekolah. Nah, saya punya memori yang bagus dengan ayah saya. Dia begitu jaga saya, anak perempuan, dia perhatikan, dia lindungi. Bagaimana dengan Bapak Saudara? Mungkin ada kelemahan, ada kekurangan, tapi saya percaya kau punya Bapak yang baik. Kalau Bapak dalam dunia ini ingin berikan yang terbaik, apalagi Bapak di surga. Pasti dia berikan yang terbaik buat hidupmu. 26 kau diberkati, dilindungi, disertai. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, di Lukas pasal 15 ada anak yang durhaka, prodigal son. Di situ disebutkan, nanti saudara baca aja di Lukas 15 ini, ada anak bungsu yang pergi minta warisan padahal bapaknya belum mati. Lalu dia minta itu hartanya, lalu dia hidup foya-foya, lalu dia kasih habis, sampai akhirnya dia miskin, lalu dia disuruh pelihara babi. Satu kali dia kelaparan, dia makan itu makanan babi, sampai dia dimarah sama pengawasnya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat anak yang terhilang ini meninggalkan Bapa, hidupnya enggak baik. Sampai satu hari dia sadar, akhirnya dia balik ke rumah bapaknya. Dan saudara tahu, kalau saudara baca ayat 20, bangkitlah dia dan datang kepada ayahnya. Anak bungsu itu pulang, mentalnya masih hamba. Tapi apa? Bapaknya lari memeluk dan mencium anak ini, saudara. Bukan karena pertobatan sempurna, tapi karena kasih Bapa yang sempurna yang memulihkan hubungan anak dan Bapa ini. Saya punya juga pengalaman yang baik ya dengan Bapa itu. Sudah saya ceritakan. Ada kekurangan, kelemahan, tapi biarlah mungkin fokus kita kepada kebaikannya. Quotes yang Joseph Prince ini ada pastor Anugrah Grace itu, dia katakan ini. Ya, dibaca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika saudara tahu siapa dirimu di dalam Kristus, perilaku yang benar akan mengalir dengan sendirinya. Nah, saudara, ketika kau menyadari, oh aku anak Bapa di surga, maka ada buah-buah. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan. Bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut. Ya, bisa baik-baik hati, saudara. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, milikilah identitas yang benar. Di awal tahun ini, aku ini anak. Apapun tantangan pergumulan, mungkin 2025 belum beres. Saudara masih mau begini, masih belum selesai. Tapi percayalah 2026, di mana engkau adalah keluarga sukses dalam anugerahnya, punya identitas anak, tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan, terus dijagai oleh Bapa kita. Setuju, katakan amin? Terus yang kedua sekarang. Poin yang kedua, keluarga sukses bertumbuh dalam pengampunan bukan tuntutan. Bertumbuh dalam pengampunan bukan tuntutan. Keluarga sukses dalam anugerahnya itu ada pengampunan. Sama-sama katakan pengampunan, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3, pengampunan. Efesus pasal 4 ayat 32, boleh dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Hati yang saling, terus. Amin. Saling mengampuni. Sebagaimana Elohim di dalam Kristus juga telah mengampuni saudara dan saya. Nah, anugerah tidak menyangkal kesalahan, tapi menghapus kesalahan. Menghapus dosa-dosamu. Dosa itu adalah hutang. Orang yang berdosa itu adalah punya hutang. Tapi berita baiknya, Yesus sudah bayar hutangmu di atas kayu salib. Saudara menjadi orang-orang yang sudah ditebus,
sudah diselamatkan, ada divine exchange. Sehingga terjadi pertukaran. Engkau menjadi anak-anak yang sudah diampuni. Karena Yesus sudah menanggung semua dosamu. Sebuah keluarga harus ada pengampunan. Kalau keluarga hidup penuh dengan tuntutan, maka keluarga itu akan menjadi luka, menjadi kecewa, capek. Karena fokusnya ekspektasi. Ekspektasinya kok capek standar. Bahkan kita banding-bandingkan. Wih, itu ya suami tetangga itu kenapa pulang-pulang bawa mobil baru. Suamiku pulang-pulang malah bawa hutang. Bagaimana ini? Mungkin suami ekspektasi sama istri, kenapa itu istri tangga cantik, hidupnya baru oplas, tambah tinggi, atau bagaimana? Itu lebih lagi keren lagi, itu dari salon, cantik sekali, rambutnya menyembah ke atas. Bulan lalu saya ditemani satu ibu karena dia dari pengantin, lalu rambutnya di blow dan rambutnya tinggi sekali. Dan sampai ya bersama Andi Simon mungkin di sini, rambutnya terus menyembah Tuhan katanya, kan tinggi blownya. Nah, saudara seringkali ekspektasi, kenapa anakku nggak kayak anaknya adikku itu, wah pintar sekali, dari kecil juara terus. Kenapa anak saya itu, ini satu ini ranking, tapi ranking ke bawah. Satu kelas 35 orang, anakku ranking 35. Dan saudara tahu itu siapa? Bu Hana. Saya punya 3 anak. Ada 1, 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, saudara nggak perlu tanya, siapa itu Bu? Karena sekarang mereka sudah dewasa, nanti malu tuh. Nanti dia bilang, mama jelek-jelekan aku di mimbar. Saya punya anak pernah waktu SD kelas 3 begitu, susah ikut di pelajaran. Lalu rapot nilainya merah semua. Sampai saya dipanggil guru, sudah terkenal anak pendeta. Tapi kenapa rankingnya 35 toh? Jadi bagaimana ini Bu? Oke, kasih les, kasih belajar. Sudah mulai meningkat, ada biru-birunya sedikit. Nilainya itu ya saudara ada 3, 4, 5, 6, paling tinggi 6. 6-nya cuma 1, semuanya ke bawah 2, 3, 4 gitu saudara. Saya sebagai ibu, bagaimana ini? Kenapa enggak niru bapaknya? Kenapa niru mamanya ini? Biasa toh kalau pintar ikut bapaknya, kalau bodoh-bodoh ikut mamanya. Atau kebalik saudara. Ya, saya doa. Akhirnya kan waktu anak saya masih kecil itu saya bikin mesbah keluarga. Kami berdoa itu 1 jam biasa mau tidur. Ada Pastor Billy, Sandra, Gary itu saya kumpul. Kita bangun akar rohaninya supaya kuat gitu. Dan benar saudara. Satu hari Pak Yusak bicara sama saya. Pak Yusak itu jarang bicara yang penting, tapi kalau ada sesuatu yang disampaikan penting itu benar-benar harus kita kerjakan gitu saudara. Aku minta ya, anak kita jangan sampai enggak naik kelas. Ini ranking 35. Sudah tanda-tanda ini mau naik kelas. Jangan sampai anak kita itu tidak naik kelas. Dari SD sampai SMA itu jangan sampai enggak naik kelas. Karena itu nanti akan berbekas Nanti jadi memori yang buruk. Jadi kamu sebagai mama, aku kasih tugas. Jangan sampai enggak naik kelas. Oh gitu ya Pak? Iya, oke siap. Ranking 35 Bu, bagaimana ini? Sudah tanda-tanda. Mau naik-naik kelas, saya kasih roti sama gurunya. Selamat pagi Pak, saya ada roti. Kasih baik-baik nih, sana toh. Oh iya Bu, gimana Pak anak saya? Jangan sampai naik kelas loh Pak, nanti saya dimarah bapaknya. Oh lumayan
lumayan Bu, nanti saya kasih bimbingan lagi. Kelas 3, akhirnya puji Tuhan, naik saudara. Naik kelas 4 begitu lagi. Ranking satu kelas ada 36, ini ranking 36 lagi saudara. Susahnya. Akhirnya tumpangin tangan itu tiap malam itu anak-anak. Pintar. Sampai akhirnya kelas SMP. SMP itu mulai pintar. SMP 1, 2, 3 terus malah sekolah Australia. Bahkan Sandra itu bisa menyelesaikan sarjananya di Australia, sekolah arsitek. Subuh-subuh dia bikin maket gitu. Sampai akhirnya bisa semua. Nah saudara, sering kali ekspektasi kita banding-bandingkan anak orang itu lebih pintar, suami istri itu lebih pintar. Saudara, ketika hidup dipenuhi dengan tuntutan, maka kita akan luka, menjadi kecewa. Tapi kalau ada pengampunan, ada damai. Dan saudara ingat peristiwa di Kejadian 45, di situ ada siapa? Yusuf kan? Saat umur 17 dia punya mimpi. Dia punya mimpi yang besar. Namun bangun dari tidur bukan yang bagus yang terjadi tapi yang buruk. Sampai dia harus masuk sumur, dijual, terus difitnah, masuk penjara, yang buruk. Tapi saudara, ketika Yusuf ini hidup dalam pengampunan, keluarganya, kakak-kakaknya diampuni, keluarganya itu menjadi selamat dan dipulihkan. Hari ini kalau ada pilihan untuk engkau boleh hidup dalam pengampunan, yuk ampuni. Ampuni iparmu, ampuni mertuamu, ampuni mantumu, lepaskan saudara. Tahun 2026 ini engkau boleh lebih merdeka lagi. Amin. Kalau saudara lihat Bu Hana sampai Yusak, sudah berapa? 43 menikah, 43 tahun menikah, tambah 4 tahun pacaran. Jadi berapa? 47 tahun kita bergaul. Ada kelemahan? Ada kesalahan? Ada. Bu Hana salah? Ada. Pak Yusak salah? Ada. Kekurangannya? Ada saudara, ada. Tapi kami hidup dalam pengampunan setiap hari. Setiap hari kami mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni kami. Sehingga kita melepaskan pengampunan kepada suami, anak, menantu. Siapapun yang pernah menyakiti saudara. Keluarga sukses bertumbuh dalam pengampunan, bukan tuntutan. Ketika saudara hidup dalam tuntutan, kau menjadi kecewa, kau menjadi luka. Andrew Wommack berkata apa? Yuk dibaca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Pengampunan bukan hadiah untuk orang lain, tetapi untuk kebebasan bagi diri kita sendiri. Ya. Kayaknya kalau kita kasih pengampunan kepada seorang, itu hadiah buat orang itu. Ternyata hamba Tuhan Andrew ini berkata, bukan. Tapi itu untuk kebebasan bagi diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Saudara, jangan simpan arsip kesalahanmu orang lain. Kau simpan arsip yang buruk, jangan. Lepas semua. 2026 ini buang semua. Arsip kesalahan dalam rumah tangga mungkin saudara, lepaskan. Sebab engkau akan alami kebebasan yang luar biasa daripada Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Yang mau mengampuni sama-sama katakan amin. Amin. Terus yang terakhir sekarang. Keluarga sukses dalam anugerahnya yaitu keluarga sukses yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan tekanan agama. Amin. Galatia pasal yang ke-5 ayat 18 firman Tuhan katakan apa? Jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Amin. Nah saudara, ketika engkau menyadari keberadaan Roh Kudus, respek akan Roh Kudus, maka hidupmu, keluargamu akan menjadi tenang, berhikmat. Bible itu menyebutkan ada Maria Marta.
Maria itu connect sama Tuhan, nyambung sama Tuhan. Tapi Marta itu sibuk. Dan Yesus suka yang duduk manis seperti Maria. Yang ada hubungan dengan Tuhan. 2026, yuk lebih banyak doa, banyak berlutut, banyak menyembah Tuhan, andalkan Roh Kudus. Masih ada berapa 11 bulan lagi yang harus kita lewati. Tapi saat engkau mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, pertolongannya pasti turun dalam hidup saudara. Amin. Berapa minggu kemarin, minggu lalu saudara, saya di WA sama Pastor Lia. Ma, kalau mantu yang terakhir, istri dari Pastor Gary, manggil saya itu Mam. M-A-M, jadi Mam. Kalau Sandra manggil saya aku Bokde. Bokde itu bahasa Jawa mama gitu ya. Kalau Pastor Billy sama Lia manggil saya itu Ma, M-A. Ma, lagi di mana? Di Surabaya Lia. Waktu itu saya lagi persiapan nulis-nulis bahan ini, khotbah gitu ya. Ya semua sudah pakai handphone, tapi Ibu Hana masih jadul pakai kertas sama bolpen ini saudara ya. Ini termasuk apa ya? Old tua. Saudara, Ma di mana? Dia. Mama di Surabaya. Lia di mana? Oh saya enggak tanya sih. Ma, Mama di mana? Mama di Surabaya, saya jawab. Ma, Lia ada di toko emas. Oh ya, kenapa Lia? Ini ada toko emas lagi jual, emasnya lagi murah. Saya jawab lagi, emangnya 1 kilo berapa? Woi, gaya toh. 1 kilo berapa? 2,65000. Oh, sudah naik ya. Gaya-gaya tuh kayak tahu emas. Saya punya emas 86 kilo. Mas Yusak. Kemarin naik 89. Lumayan. Cowan. Sekarang sudah diet. Turun nih. Berat badannya 86 kilo. Itu Mas Yusak itu. Tak ternilai lagi harganya. Iya. Lalu akhirnya, mahal ya. Mama mau beli mas. Berapa gram gitu. Nggak ada Lia, mama nggak punya tabungan. Sudah habis kemarin Natalan sudah bagi-bagi. Kasih berkat orang. Sudah nggak ada, nanti nabung lagi. Oh, biasanya kalau mantuku itu berkata, oh ya ma, sudah. Tapi ini ada ngeyelnya. Ngeyel itu bantahnya. Mah, sayang loh kalau nggak diambil. Dari nada WA-nya itu. Sayang kalau nggak mama beli loh. Ini murah. Karena ini aslinya 26 sekian-sekian. Ini cuma 2,065. Jadi pokoknya turun gitu loh. Iya tapi mama nggak ada uang. Nggak sayang mah kalau diambil. Beli sedikit-sedikit mungkin 5 gram atau 10 gram gitu. Saya curiga. Biasa mantuku enggak pernah ngeyel. Ini kok ngeyel. Saya diamkan. Saya punya 2 HP, ini baru diberkatin orang. Berkati jemaat di Makassar juga. Ada yang lama masih jalan toh, saya akhirnya telepon ke Lia asli. Lia, ya ma, Lia di mana? Di Palangkaraya. Oh, di Palangkaraya? Belum di Surabaya? Belum ma. Besok baru pulang. Oke. Saya tutup langsung. Yang nomor ini saya langsung blok. Langsung profilnya mantu saya hilang. Ternyata penipuan. Lalu dia story di mana di HP-nya Pastor Lia. Hati-hati yang mengatasnamakan Lia. Itu menawarkan begini. Dan dia selalu sering jadi korban gitu. Mungkin karena dia baik hati gitu ya. Pernah juga ada yang menawarin apa-apa gitu saudara. Karena mamanya toko emas. Mamanya Pastor Lia itu toko emas. Sehingga orang beberapa mungkin tahu kalau Pastor Lia nawari emas itu dari mamanya atau bagaimana gitu saudara. Tapi saudara lihat.
ketika kita punya Roh Kudus, ada yang mau menipu-tipu, gak bisa. Saya bangun jam 3, jam 4 itu sujud, nyanyi, nyembah, terus masuk dalam hadirat Tuhan. Masa siangnya jam 9 mau ditipu orang? Gak bisa, gak mempan. Roh Kudus kasih direksi, itu bukan mantumu, itu bohong-bohong, itu tipu-tipu. Benar, akhirnya saya blok, ternyata bukan mantuku yang asli. Yang asli ada di Kalimantan, khotbah. Saudara, orang dunia katakan baru di awal tahun 2026 sudah ada 2 perang. Siapa itu? Venezuela sama Iran lagi. Kita tidak tahu apa yang ke depan. Tapi saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau ada dalam lindungan Tuhan. Buatlah koneksi dengan Tuhan. Hari-hari banyak doa, banyak sujud sama Tuhan Yesus. Dia akan menuntun saudara, akan membimbing saudara, akan melindungi saudara daripada yang jahat. Setuju katakan amin. Kesimpulan, boleh dibuka kesimpulan? Ya, keluarga sukses adalah, hilang. Yuk baca yuk, 1, 2, 3. Keluarga sukses adalah hasil dari, Terus, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberkati setiap anak-anakmu yang sudah datang beribadah siang hari ini. Kami percaya kasih sayang-Mu terus Kau nyatakan. Masuki 2026 bersama Roh Kudus. Kami tidak akan tergoyahkan. Keluarga kami diberkati, kesehatan kami diberkati, keuangan bisnis kami pun diberkati, dilindungi dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya kebaikan-Mu terus akan dinyatakan dalam hidup kami. Keluarga demi keluarga dibuat berhasil dalam nama Yesus.